Jadi ini untuk menu makan paginya ayam ya. Eh, ada dedaknya, kemudian ada sayurnya. Jadi sayurnya itu terbuat dari daun pepaya, kemudian juga dari pepayanya sendiri. Kita ambilkan di kandangnya sendiri, di kebun sendiri ya. Itu kan ada, itu banyak berjajar gitu ya. Kemudian di sana juga ada. Nah, selain itu juga diberi ini apa? eh Konsentrat sedikit, kemudian nasi ya, nasi ini apa? Nasi sisa. Ini kan kelihatan. Jadi kalau kita dekatkan begini, ini kelihatan konturnya. Ini yang warna cerah ini konsentratnya, kemudian ini adalah sayurnya, kemudian juga ada nasinya. Nah, ini yang bikin ayam tetap sehat gitu ya. Makanan ya murah, karena kalau kita bandingkan dengan ini apa? Bandingkan dengan beli ya mahal jatuhnya ya. Nanti kita coba hitung-hitungan, ada 3 macam yang bisa kita pilih sebetulnya. Nanti kita akan lihat mana yang paling bisa atau memungkinkan untuk ini apa? Diberikan kepada ayam-ayam kita. Nah, kita mulai ya. Ini wah, kalau jam pagi semacam ini sudah mulai mereka tahu jadwalnya. Jadi mesti ribut. Nah, itu kan. Nah, kita nunggu jadwalnya soalnya. Nah, ini yang ini dulu. Jadi oh, ternyata masih shelter yang kedua juga sudah nunggu ini penghuninya. Kita kasih makan dulu ya. Nih. Jadi teman-teman, memang ada 3 jenis pakan ayam ya, kalau saya kelompokkan. Jadi yang pertama itu adalah pakan ayam pabrikan. Itu paling mudah karena kita tinggal beli saja, kemudian tinggal menjadwalkan untuk memberi makan. Tapi ya harganya memang mahal. Sekarang 10.000 sampai 12.000 ya per kilogramnya. Itu untuk pakan ayam. Memang lebih mudah, tetapi kalau dihitung dengan nanti kita jual, karena kan kita ini pengennya kan dapat untung ya dari memelihara unggas jenis ayam ini. Nah, tapi kalau harga pakannya 10 sampai 12.000 ya nggak nutut gitu ya jualnya. Nah, itu yang pertama. Tapi ada tentu saja para peternak yang mungkin bertahan dengan cara semacam itu karena berbagai kondisi yang membuat mereka bertahan gitu ya. Tapi ya tetap saja kesulitan kalau menggunakan pakan pabrikan semacam itu. Nah, itu yang pertama. Kemudian oke, sebelum saya ke pakan yang kedua,
Nah, teman-teman, untuk jenis makanan ayam yang ketiga ini adalah campuran ya. Jadi tidak seperti yang pertama dan kedua. Ini pakan ayamnya campuran, yaitu dari dedak atau bekatul itu sama dengan ini apa kebutuhan di pakan pabrikan itu ya, ada bekatulnya atau dedaknya, kemudian juga ada konsentratnya, jadi kita kasih sedikit konsentrat saja, kemudian ada sayur dan obat-obatannya ya, bukan obat-obatan sebetulnya, cuman sayur dari ini apa daun pepaya, kemudian juga dari pepayanya sendiri, biji-bijinya juga itu ya, semuanya pokoknya. Kalau saya bilang pepaya ya berarti semuanya, jadi daging pepayanya, kemudian kulitnya. Pepayanya juga bisa dipilih pepaya yang ini apa, yang sudah tua gitu ya, tapi masih mentah boleh, kemudian juga yang sudah matang juga nggak ada masalah gitu ya. Nah, itu dicampur jadi satu, kemudian pakai airnya bisa pakai air sumur bisa, kemudian juga bisa pakai air cucian beras itu ya, kalau masak itu juga bisa dipakai. Nah, awas endi tampar mlayu rono koyoke iki to gak rene mlebu rono lho, nang ngarepe omah koyoke. Sampeyan cek nang ngarepe omah, Mas. Sebentar, ada anak-anak yang layangannya putus. Oke, itu yang sampai di mana tadi ya? Jadi gini, nah ini kan berada di kandang breeding ya. Jadi ada di kandang breeding. Tadi kan sempat kita bahan-bahan pakanan campuran ya, dan itu yang kita pakai. Jadi ada makan dedaknya, kemudian ada konsentratnya sedikit, kemudian ada sayurnya, kemudian airnya adalah air dari air cucian beras. Nah, dicampur, kemudian kalau ada nasi ataupun makanan-makanan yang tidak termakan ya di malam hari itu bisa dipakai, bisa dicampurkan jadi satu. Misalkan habis makan ikan, nah itu daging ikannya sebagian yang nggak kepakan juga bisa dipakai gitu ya. Nah, itu untuk yang ini apa yang bisa dijadikan makanan. Nah, lantas apa keunggulan makanan ayam jenis yang ketiga tadi, teman-teman? Jadi keunggulannya adalah murah pasti ya, karena kita hanya beli dedak, kemudian konsentrat. Yang lainnya itu kan tambahan dan bisa alami ya. Kita ya namanya di desa. Jadi pohon pepaya, kemudian pepaya itu kan bisa kita tanam sendiri atau mencari di pinggir-pinggir jalan, di pinggir jalan ya, bukan di pinggir sawah. Kalau pinggir sawah nanti ada yang punya. Nah, pasti murah dibandingkan dengan yang pertama dan yang kedua. Nah, keunggulan yang lainnya karena di situ ada sayur, sayurnya juga bukan sembarang sayur gitu ya. Jadi daun pisang dan pepaya itu kan mengandung obat-obatan sebetulnya, mengandung ini apa semacam alkali, jadi kuat ayamnya, jadi ini apa ayamnya jadi lebih kuat dan lebih sehat gitu ya. Kemudian yang berikutnya ada campuran air cucian beras, itu juga menjadi semacam probiotik gitu, jadi memperlancar pencernaan makanan di ayam, artinya bisa ini apa mempercepat daya serap makanan untuk daging ayamnya menjadi daging gitu ya. Nah, itu beberapa keunggulan yang bisa didapatkan. Nah, selain itu kita tidak pakai, jadi sejauh yang ada di peternakan kita ini tidak pakai obat-obatan yang lain ya. Jadi tiap hari sayur itu, jadi setiap hari ya pagi dan sore ada sayur daun pepayanya, kemudian biji pepayanya juga gitu ya,
kemudian juga air cucian beras. Nah itu terus tidak bisa, tidak lepas dari itu gitu ya, sehingga kondisi ayamnya juga jadi sehat. Oke, ini beberapa keunggulan dan yang memang kita pakai ya. Oke, kita lihat-lihat juga dulu kandang ayamnya. Jadi kemarin sempat breeding, ini ada yang sudah menetas ya. Jadi dari keempat itu kemarin ini sudah menetas satu kelompok ini ada sekitar 9 ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya, ada 9 ayam. Nah tadi pagi juga sudah ada yang menetas.